Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Desyaningrum dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Reguler C NPM 411-821-9121-0005 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Mata kuliah Penjas Adaptif, di mana saya akan menjelaskan macam-macam disabilitas, mulai dari definisi, penyebab, cara mengajar, dan cabang olahraga. Antara lain yaitu 1. Tunanetra, 2. Tunarungu, 3. Tunawicara, 4. Tunagrahita, 5. Tunadaksa, 6. Tunalaras, dan 7. Autisme. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Penyebab tunanetra terjadi sejak masih di dalam kandungan atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan. Ibu menderita penyakit tunore, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trauma dan akibat kecelakaan. Cara pembelajaran tunanetra menggunakan metode tepuk tangan dan priwitan. Cabang olahraga yaitu goalball dan futsal. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah kondisi fisik yang dialami oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan dalam bentuk apapun. Biasanya, seseorang tunarungu juga menderita tunawicara atau ketidakmampuan untuk berbicara. Tunarungu bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan, sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu misalnya infeksi. Cara pembelajarannya yaitu menggunakan gerak tubuh atau bahasa isyarat. Contoh olahraganya yaitu lari, badminton, menembak, dan bermain sepak bola. Yang ketiga ada tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungannya. Tunawicara disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Cara pembelajaran tunawicara yaitu menggunakan simbol-simbol isyarat atau gerak tubuh. Cabang olahraga yang diikuti oleh tunawicara adalah sepak bola, atletik, menembak, dan sebagainya. Ada tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah bayi dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan, atau selama proses persalinan. Penyebab terjadinya tunagrahita adalah bayi lahir secara prematur. Cara pembelajaran tunagrahita adalah sebagai pengajar harus sabar menghadapinya karena anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata. Cabang olahraga tunagrahita yaitu bersepeda dan jogging. Yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik, tulang, sendi, dan otot. Sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa masih normal, sehingga kelainan ini kerap disebut juga sebagai cacat tubuh, disabilitas fisik. Penyebab tunadaksa adalah akibat polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat saraf. Cara pembelajaran tunadaksa adalah sama seperti mengajar orang yang normal. Contoh cabang olahraga dari tunadaksa yaitu atletik dan baseball. Yang keenam ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Penyebabnya yaitu keturunan genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut, dan faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, dan trauma atau disfungsi pada otak. Cara pembelajaran tunalaras yaitu tidak boleh terlalu kasar agar tidak cepat emosional. Contoh olahraga yaitu pembelajaran gerak. Yang terakhir yaitu ada autisme. Autisme adalah kelainan fungsi otak dan syaraf yang cukup kompleks sehingga mempengaruhi perilaku serta proses berpikir. Autisme mencakup gangguan dalam segala aspek, mulai dari sosial, bahasa, serta komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan resiko terjadinya autisme.
misalnya kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, dan kelahiran prematur. Cara pembelajaran untuk autisme yaitu harus menggunakan bahasa yang sederhana. Tetapkan rutinitas karena anak autisme lebih menyukai rutinitas yang sama serta kebiasaan yang berulang. Gunakan jadwal visual dan isyarat visual. Contoh cabang olahraganya yaitu berenang, berkuda, jogging, dan bowling. Sekian penjelasan dari macam-macam disabilitas. Semoga pembelajaran ini berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.